Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmin, jurusan Kepelatihan Olahraga kelas A dengan NIM 2103025020005. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya dengan berkomunikasi. Mempelajari komunikasi berarti meningkatkan kemampuan berkomitmen, menulis, berbicara, dan sebagainya. Di samping itu, ini juga berarti belajar menganalisis peristiwa komunikasi sebagai peristiwa sosial. Dan yang kedua, mengapa komunikasi itu penting? Komunikasi itu penting karena membangun hubungan komunikasi yang efektif memungkinkan manusia untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami satu sama lain dengan lebih baik. Pengembangan pengetahuan komunikasi memungkinkan transfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan komunikasi atlet dan pelatih itu penting? Pentingnya komunikasi antara pelatih dan atlet. Kata pelatih menunjukkan bahwa individu dalam profesi ini mengirimkan banyak pesan. Pelatih harus mampu berkomunikasi dengan jelas harapan, tujuan, standar, dan perasaan kepada atletnya. Mereka menginstruksikan, mendorong, mendisiplinkan, mengatur, dan memberikan umpan balik. Yang keempat, sebutkan faktor apa saja yang menghambat komunikasi antara pelatih dan atlet. Yang pertama itu hambatan perbedaan bahasa dan budaya. Yang kedua, hambatan jarak, hambatan emosional dan psikologis, hambatan perilaku dan sikap, hambatan karena adanya asumsi, hambatan verbal, hambatan non-verbal, dan hambatan tertulis. Nah, yang kelima, miskomunikasi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Miskomunikasi yang pernah saya alami tentang kehilangan motor. Nah, pertama sebelum saya suruh sepupuku untuk belikan motor bekas yang ada di Makassar, saya masuk Makassar Dagang untuk cari motor bekas. Nah, kemudian saya dapat motor final dan saya suruh sepupuku untuk cek itu motor yang ada di Aloding, apakah barangnya masih bagus atau tidak. Ternyata barangnya masih bagus. Nah, kemudian sepupuku tersebut bilang transfer saja uangmu, baru saya bayarkan ini motor. Kemudian motor itu tersebut dibayar sepupuku, langsung pulang ke kosnya yang ada di Faisal 17. Nah, satu minggu kemudian ada salah satu sepupuku yang mau naik ke Bulukumba. Nah, saya telepon sepupuku yang ambil itu motor, bilang bawa itu motor ke Goa karena ada keluarga yang mau bawa motor tersebut ke Bulukumba. Terus motor tersebut dibawa ke Goa. 3 hari kemudian saya chat sepupuku, saya telepon di WA, ternyata motor itu telah hilang. Nah, di situ saya kata-katai sepupuku tersebut, kenapa bisa itu motor hilang padahal kosmu aman? Terus dia langsung mematikan telepon. Nah, di situ saya telepon orang tuanya yang ada di Bulukumba bahwa motor yang kutitip di anak tak hilang tante. Jadi bagaimana pertanggungjawaban tak? Dan akhirnya dia ganti rugi setengah harga motor. Nah, di situ saya mulai tidak bagus bicara sama tanteku yang ada di Bulukumba. 1 bulan kemudian saya datang ke Bulukumba untuk meminta maaf kepada tanteku tersebut dan akhirnya dimaafkan juga.